Ada saat ketika kamu terbangun tanpa menginginkannya. Kamu berharap hari itu akan berlalu tanpa rasa sakit dan kamu selamat, tapi kamu tidak hidup. Ketika kamu melihat ke cermin, meskipun kamu melihat wajah yang familiar, kamu tahu kamu tidak ada di sana melihat versi terbaikmu, hanya yang paling nyaman. Versi yang lemah dan sudah dijinakkan itu didorong oleh kesenangan kosong, dilindungi oleh penyangkalan, sampai suatu hari ada sesuatu dalam dirimu yang hancur. Kamu menyadari bahwa musuh terbesarmu bukan di luar, tetapi di dalam dirimu sendiri. Di dalam apa yang kamu pilih untuk diabaikan. Dalam suara yang mengatakan besok. Dalam ketakutan yang menyamar sebagai kebijaksanaan. Itulah kebangkitan pertamamu. Karena apa yang kamu tolak akan melemahkanmu. Tetapi apa yang kamu hadapi akan membebaskanmu. Video ini bukan sekadar ceramah motivasi biasa. Ini adalah panduan untuk menghancurkan versi lemah dirimu dan melepaskan potensi sejati yang ada dalam dirimu, berdasarkan dua pilihan yang kuat dari sikap tabah. Kami tidak akan menjanjikan kepadamu jalan yang mudah, tetapi kebenaran yang menyakitkan, yang membangkitkan, yang mengubah. Di sini kamu akan belajar untuk merangkul ketidaknyamanan, mengubah kesepian menjadi sekutu, menggunakan disiplin sebagai senjata harian, mengurangi kebisingan mental, dan berhenti menyabotase dirimu sendiri. Hidup di masa sekarang dengan tujuan dan tanpa rasa takut menjadi tak kenal lelah denganmu. Bukan karena kebencian, tetapi karena rasa hormat terhadap apa yang dapat kamu capai. Apakah kamu siap untuk berhenti menjadi siapa dirimu yang dulu dan menjadi dirimu yang sekarang? Apakah kamu memang ditakdirkan untuk menjadi seperti itu? Jadi, tetaplah sampai akhir. Ini bukan sekadar video, tetapi panggilan dan kelahiran kembali kamu mulai sekarang. Sebelum melanjutkan, jika ini adalah pertama kalinya di saluran ini, saya meminta kamu untuk berlangganan saluran ini dan mengaktifkan semua pemberitahuan agar kamu tidak melewatkan satupun video kami yang akan datang. Jika kata-kata ini beresonansi denganmu dan kamu siap untuk menghadapi hidup dengan disiplin, keyakinan, dan sikap yang tidak bisa dipecahkan, tuliskan kalimat ini di kotak komentar. Mulai hari ini, aku akan menjadi lebih kuat secara emosional. Tindakan sederhana ini bisa membuat perbedaan antara kehidupan biasa-biasa saja dan kehidupan yang penuh kekuasaan dan pengendalian diri. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pertama, hadapi bayanganmu. Apa yang kamu tolak akan melemahkanmu. Kamu tidak bisa bercita-cita untuk kekuatan sejati saat melarikan diri dari apa yang kamu sembunyikan jauh di dalam dirimu. Ketakutanmu, kemarahanmu, kecemburuanmu, kesombongan, semua yang kau tolak tidaklah benar-benar menghilang. Mereka bersembunyi dan mengatur bayanganmu. Stoa tidak berusaha untuk menjadi sempurna, tetapi utuh. Integritas ini dimulai ketika kamu memutuskan untuk melihat lurus ke depan, apa yang menyakitimu, apa yang tidak kamu mengerti, dan apa yang kamu benci dari dirimu sendiri. Tidak ada evolusi tanpa konfrontasi. Setiap bagian dari dirimu yang kamu abaikan menjadi batasan, penghalang tak terlihat yang menghentikanmu untuk maju. Bahaya sebenarnya bukanlah di luar, tetapi ada pada apa yang tidak kamu inginkan untuk dikenali. Menerima bayanganmu bukanlah menyerah padanya, tetapi berarti mengambil kembali kekuatannya yang telah menguasaimu. Itu untuk mengambil apa yang sebelumnya mendominasi dirimu dan mengubahnya menjadi alat dari pengetahuan diri. Karakter tidak ditempa hanya dengan kebajikan, tetapi juga dengan kemampuan untuk membawa diri sendiri tanpa ketakutan atau penipuan diri. Hanya mereka yang tahu sepenuhnya dapat berjalan dengan mantap karena mereka tidak hidup dalam ketakutan akan ketahuan. Dia yang stoik tidak membutuhkan topeng karena dia sudah memegang tatapannya sendiri di jurang yang dalam. Ketika kamu memilih untuk melihat dengan jelas kegelapanmu, kamu mengambil tanggung jawab, dan di dalam tanggung jawab itu ada kebebasan. Tidak ada yang bisa memanipulasi kamu dengan apa yang sudah kamu terima. Tidak ada yang bisa menghancurkanmu jika kamu sudah menghadapi hal terburuk dari dirimu sendiri, dan kamu telah memutuskan untuk mengubahnya. Menghadapi bayanganmu adalah tindakan keberanian sehari-hari, sebuah komitmen terhadap kebesaranmu. Karena hanya dengan mengintegrasikan apa yang kamu miliki sepenuhnya, kamu bisa melepaskan kekuatan yang ada dalam dirimu. Dan kekuatan itu menjadi pemilik dirimu sendiri.
bukan bernegosiasi. Kamu menang. Kedua, terima ketidaknyamanan sebagai bagian dari pertumbuhan. Kita hidup dalam zaman yang menjanjikan kenyamanan instan. Semuanya tersedia dalam hitungan detik, dari makanan, hiburan, hingga validasi sosial. Namun, di balik janji manis kenyamanan itu, tersembunyi paradoks yang tak banyak disadari. Kenyamanan yang berlebihan justru menghambat pertumbuhan. Kenyamanan bukanlah zona aman, melainkan jebakan halus yang membuat kita terjebak dalam keacakan hidup tanpa arah yang jelas. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kenyamanan adalah musuh kemajuan, karena manusia sejatinya tidak tumbuh dalam kehangatan dan kelembutan, tetapi dalam pergesekan, tantangan, dan badai kehidupan. Ketika kamu menghindari ketidaknyamanan, saat kamu secara refleks menjauhi hal-hal yang menuntut tenaga, waktu, dan keberanian, kamu secara tidak sadar menutup pintu terhadap transformasi. Kamu kehilangan kesempatan emas untuk menempa dirimu menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih dalam, lebih utuh. Kaum Stoa, filsuf-filsuf yang memandang hidup sebagai medan latihan jiwa, memahami bahwa rasa sakit dan kesulitan bukanlah musuh yang harus dimusnahkan. Mereka adalah guru. Mereka adalah cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya ketika kenyamanan dilucuti. Mereka adalah sekutu dalam perjalanan menuju kekuatan batin dan ketangguhan karakter. Epictetus pernah berkata, "Jangan mencari peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi berharap hal itu terjadi sebagaimana adanya, dan kamu akan hidup tanpa masalah." Ini bukan ajakan untuk menyerah atau pasrah tanpa arah. Sebaliknya, ini adalah undangan untuk hidup selaras dengan kenyataan, dan untuk menjadikan setiap pengalaman, baik yang mudah maupun yang menyakitkan, sebagai batu loncatan menuju kedewasaan jiwa. Daripada melarikan diri dari usaha dan kesulitan, kita diajak untuk menatapnya secara langsung, menyambutnya sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembentukan diri. Jika kamu ingin kuat, belajarlah untuk bertahan menghadapi usaha fisik. Latih tubuhmu, rasakan letihnya napas, pegalnya otot, dan peluh yang menetes bukan sebagai siksaan, tapi sebagai perayaan bahwa kamu masih hidup dan kamu sedang berubah. Jika kamu ingin menjadi bijaksana, hadapi ide-ide yang menantang pikiranmu. Jangan takut merasa bodoh, bingung, atau tidak nyaman saat mempelajari sesuatu yang asing. Itu semua adalah bagian dari jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Jika kamu ingin stabil secara emosional, tahan terhadap godaan untuk mengeluh, menyalahkan, atau menjadikan dirimu sebagai korban keadaan. Latihlah ketenangan saat dunia di sekelilingmu tampak goyah. Setiap kali kamu menghadapi situasi yang sulit, apakah itu kehilangan, penolakan, kegagalan, atau ketidakpastian, ulangi pada dirimu sendiri dengan lembut namun tegas. Ini bagian dari proses. Ini membuatku lebih kuat. Biarkan kata-kata itu menjadi jangkar ketika badai melanda. Karena pada akhirnya, bukan kenyamanan yang akan menyelamatkan kita dari kehampaan, tapi keberanian untuk menghadapi ketidaknyamananlah yang akan menuntun kita pulang pada diri kita yang sejati. Diri yang kuat, jernih, dan tak tergoyahkan. Ketiga, berhentilah membenarkan dirimu untuk kehidupan yang biasa-biasa saja. Alasan adalah tempat berlindung bagi yang lemah. Setiap kali kamu berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak punya waktu, bahwa kamu tidak terlahir dengan bakat, atau bahwa itu terlalu sulit, kamu memperkuat penjara mediokritasmu sendiri. Kaum Stoa mengajarkan bahwa satu-satunya cara untuk meningkat adalah dengan mengambil alih tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kamu tidak dapat mengubah apapun yang tidak kamu kenali. Jujurlah pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu menunda perubahan yang penting? Berapa kali kamu yakin bahwa besok akan menjadi hari di mana kamu mulai? Kebenarannya adalah, besok adalah ilusi, dan kamu hanya punya masa kini untuk bertindak. Marcus Aurelius berkata, "Jangan buang lebih banyak waktu untuk berdebat tentang apa yang harus menjadi orang baik. Hapus mentalitas korban dan adopsi mentalitas prajurit. Jika ada sesuatu dalam hidupmu tidak seperti yang kamu inginkan, lakukan sesuatu untuk mengatasinya. Jangan menunggu keadaan sempurna. Bertindak dengan apa yang kamu miliki. Keunggulan bukanlah sebuah anugerah ilahi. Ini adalah hasil dari ketekunan,
disiplin, dan kemauan untuk melakukan apa yang orang lain tidak bersedia lakukan. Jika kamu terus membenarkan mediokritasmu, kamu akan tetap terjebak di dalamnya. Sudah waktunya untuk memutus siklus dan mengambil kendali. Sebelum melanjutkan, saya sangat menghargai jika kamu berkenan untuk suka dan membagikan video ini agar dapat menjangkau lebih banyak orang. Dan jika kamu tidak ingin tersesat dalam video-video masa depan saya, berlanggananlah dan aktifkan loncengnya. Keempat, ubahlah disiplin menjadi gaya hidup. Disiplin bukanlah sebuah tindakan terisolasi, tetapi sebuah komitmen konstan. Jika kamu hanya disiplin ketika merasa termotivasi, maka kamu tidak disiplin. Kamu hanya reaktif secara emosional. Emosi itu mudah berubah, tidak stabil, dan menipu. Motivasi adalah sebuah percikan, tetapi disiplin adalah api yang menyala tanpa henti. Kaum Stoa memahami bahwa kebebasan sejati tidak ditemukan di toleransi, tetapi di pengendalian diri. Seneca berkata, "Bukannya kita tidak punya waktu, tetapi kita menyia-nyiakannya." Dan itulah kuncinya. Disiplin dimulai saat kamu berhenti membenarkan gangguanmu dan mengambil kendali atas setiap momen. Mengubah disiplin menjadi gaya hidup berarti melakukan hal yang benar apapun yang terjadi. Bagaimana perasaanmu? Ini bukan masalah menunggu saat yang tepat, tetapi bertindak bahkan ketika malas, ragu, atau ketidaknyamanan mencoba menghentikanmu. Setiap hari kamu menunda apa yang seharusnya kamu lakukan, kamu menjadi semakin lemah. Setiap hari kamu bertindak, meskipun ada resistensi internal, kamu menjadi lebih kuat. Kuncinya adalah pengulangan. Apa yang kamu lakukan sekali adalah sebuah tindakan. Apa yang kamu ulang adalah sebuah kebiasaan. Dan apa yang kamu pertahankan mendefinisikan karaktermu dengan tegas. Orang yang berdisiplin tidak bernegosiasi dengan pikirannya tentang apakah harus bangun pagi, berolahraga, atau bekerja pada tujuan. Ya, itu saja. Jika kamu benar-benar ingin mengeluarkan potensimu, berhentilah menjadi korban impulsmu. Gunakan disiplin sebagai senjata untuk membentuk dirimu sendiri. Jangan menunggu merasa siap. Jangan menunggu untuk merasakannya. Jangan mengharapkan keajaiban. Bertindaklah satu demi satu sampai usaha menjadi bagian dari dirimu. Kelima, peluk kesendirian dan belajarlah untuk bersamamu sendiri. Kebanyakan orang takut akan kesendirian karena sudah terbiasa melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka mengelilingi diri mereka dengan kebisingan, gangguan, dan perusahaan yang dangkal. Bukan karena menikmatinya, tetapi karena mereka merasa sangat menakutkan jika sendirian dengan pikiran mereka. Namun, kaum Stoa tidak melihat kesepian sebagai hukuman, tetapi sebagai peluang. Marcus Aurelius berkata, "Tidak ada tempat di mana seorang pria dapat menemukan ketenangan yang lebih tenang dan tidak terganggu daripada di dalam jiwanya sendiri." Belajar menjadi sendiri adalah salah satu tanda terbesar kekuatan. Ketika kamu mampu menikmati kebersamaanmu sendiri, itu berarti kamu telah menumbuhkan pikiran dalam kedamaian, mentalitas yang kuat, dan tujuan internal yang tidak bergantung pada orang lain. Kamu tidak perlu validasi. Kamu tidak butuh gangguan yang konstan, hanya kamu butuh kejelasan untuk terus bergerak maju. Kesendirian bukanlah isolasi. Ini tidak berarti memutuskan hubungan dengan dunia, tetapi belajar untuk tidak bergantung pada kesejahteraanmu. Ini adalah saat-saat kesepian ketika kamu bisa merenung, mempertanyakan diri sendiri, dan membangun versi terbaik dari dirimu. Tanyakan pada dirimu, siapa aku saat tak seorang pun memperhatikanku? Apakah aku hidup sesuai prinsip-prinsipku atau hanya berakting agar diterima? Orang yang lemah takut pada kesendirian karena di dalamnya mereka menghadapi ketakutan dan rasa tidak aman mereka serta kebenaran yang tidak menyenangkan. Tapi yang kuat memeluknya karena mereka tahu bahwa di dalam keheningan mereka menemukan kebenaran dan kebijaksanaan. Jangan mencoba untuk mengisi setiap momen dengan kebisingan. Belajarlah mendengarkan suara dirimu sendiri. Jadikan kesendirian sebagai sekutu, bukan musuh. Jika kamu bisa sendirian dan merasa utuh, maka kamu tidak akan pernah benar-benar sendirian. Dan ketika kamu berhubungan dengan dunia, kamu akan melakukannya dari kekuatan, bukan karena keharusan. Keenam, kurangi kebisingan mental dan fokus pada inti. Pikiranmu adalah ladang pertempuran. Setiap hari ribuan pikiran bersaing untuk mendapatkan perhatianmu.
kekhawatiran dan keraguan yang tidak berguna, pendapat orang lain, gangguan konstan. Jika kamu tidak belajar untuk mengurangi kebisingan mental, kamu akan hidup terjebak dalam pusaran kekacauan, tidak mampu fokus pada apa yang benar-benar penting. Kaum Stoa tahu bahwa kejelasan mental adalah kekuatan. Epictetus berkata, "Tidaklah apa yang terjadi padamu yang menyakitimu, tetapi bagaimana kamu menafsirkannya." Sebagian besar tidak menderita berdasarkan peristiwa itu sendiri, tetapi berdasarkan jalinan pikiran yang tidak teratur yang mengelilinginya. Mereka khawatir tentang apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka terjerat dalam posisi dan membiarkan diri mereka terbawa oleh drama. Namun, seorang Stoa tidak mengizinkan pikiran menjadi musuhmu. Mengurangi kebisingan mental bukan berarti mematikan dunia di luar, tetapi melatih pikiranmu untuk menyaring yang tidak relevan. Buatlah pertanyaan untuk dirimu sendiri. Apakah ini penting atau hanya sekadar pengalih perhatian? Apakah itu ada dalam kendaliku? Apakah ini membawaku lebih dekat ke tujuanku atau menjauh darinya? Saat menerapkan filter ini, kamu menghilangkan yang tidak perlu dan hanya fokus pada inti. Latih kehadiran mutlak. Berhenti melompat dari satu perhatian ke perhatian lainnya. Ketika kamu bekerja, bekerjalah. Jika kamu beristirahat, beristirahatlah. Ketika kamu berbicara kepada seseorang, dengarkanlah dia. Jangan hidup terjebak di masa lalu atau cemas tentang masa depan. Tinggal di mana kamu benar-benar memiliki kekuatan. Sekarang, kebisingan mental adalah penjara yang kamu bangun untuk dirimu sendiri. Tetapi kabar baiknya adalah kamu juga memiliki kuncinya. Setiap saat kamu memilih untuk fokus pada hal-hal penting dan membuang yang tidak berguna, kamu semakin dekat dengan potensi sesungguhnya. Ketenangan pikiran bukanlah sesuatu yang ditemukan, itu dibangun, dan hanya mereka yang menguasai pikirannya dapat menaklukkan hidupnya. Ketujuh, kontrol apa yang kamu konsumsi, baik pikiran maupun tubuh. Kamu adalah hasil dari apa yang kamu konsumsi, tidak hanya di tubuhmu, tetapi juga di pikiranmu. Makanan yang kamu makan membangun atau menghancurkan energimu. Informasi yang kamu serap memperkuat atau melemahkan pikiranmu. Disiplin tidak hanya berlaku untuk tindakan, tetapi juga untuk seleksi. Kaum Stoa memahami bahwa pengendalian diri adalah kunci menuju kehidupan yang berbudi luhur. Seneca memperingatkan, yang penting bukanlah seberapa banyak yang kita baca, tetapi seberapa baik kita membacanya. Saat ini, ajaran ini berlaku lebih dari sebelumnya. Kita hidup di era kelebihan informasi, di mana konten yang tidak berharga dapat menghabiskan ruang dalam pikiranmu tanpa kamu sadari. Dari apa yang kamu makan, apakah itu pengetahuan yang berguna atau hanya kebisingan yang mengalihkan perhatianmu? Hal yang sama terjadi pada tubuhmu. Kamu tidak dapat bercita-cita untuk memiliki pikiran yang kuat jika kamu mengabaikan apa yang kamu makan, jika kamu tidak menggerakkan tubuhmu, jika kamu membiarkan kemalasan dan rasa puas diri menentukan kebiasaanmu. Tubuh yang lemah adalah pikiran yang lemah. Jiwa yang tidak disiplin adalah hidup tanpa alamat. Mulailah melihat segala sesuatu yang kamu konsumsi sebagai investasi. Apakah itu membuatmu lebih kuat atau lebih lemah? Apakah itu memberimu kejelasan atau mengisi dirimu dengan kekacauan? Apakah itu membawamu lebih dekat ke potensi atau membuatmu stagnan? Ini bukan hanya masalah menghindari hal negatif, tetapi memilih apa yang benar-benar bernilai. Beri makan pikiranmu dengan filsafat, refleksi, dan pembelajaran. Nutrisi tubuhmu dengan makanan yang memberi energi dan ketahanan. Jangan biarkan hidupmu penuh dengan sampah mental dan fisik. Apa yang kamu konsumsi membentukmu, mendefinisikanmu. Jika kamu ingin menjadi kuat, pilihlah dengan ketepatan apa yang kamu biarkan masuk ke dalam dirimu. Kedelapan, ubahlah setiap rintangan menjadi sebuah kesempatan. Orang lemah melihat hambatan sebagai alasan. Orang kuat melihatnya sebagai bukti. Kaum Stoa mengerti bahwa hidup bukan tentang menghindari kesulitan, tetapi menggunakan kesulitan untuk tumbuh. Marcus Aurelius meninggalkannya dengan jelas. Hambatan untuk bertindak adalah jalan. Apa yang menghalangimu? Jadikan itu sebagai jalan. Setiap masalah, setiap kegagalan, setiap kesulitan adalah sebuah kesempatan yang disamarkan.
Tetapi kamu hanya akan melihatnya jika kamu melatih pikiranmu untuk merespons, bukan bereaksi. Jika sebelumnya kamu mengeluh, menyerah, atau mencari kambing hitam, kamu melemah. Tetapi jika kamu bertanya, bagaimana saya dapat memanfaatkan ini? Maka kamu mengubah masalah tersebut menjadi keuntungan. Pikirkan tentang sejarah yang lebih besar. Siapa yang mencapai sesuatu tanpa rintangan? Kesulitan adalah miliknya yang menempa. Rasa sakit adalah gurunya. Ketahanan adalah latihannya. Setiap rintangan dapat mengajarkanmu kesabaran, kreativitas, kekuatan, atau ketahanan. Jika kamu memutuskan untuk melihatnya dengan cara ini, jadikanlah ini sebagai aturan dalam hidupmu. Ketika kamu menghadapi suatu masalah, cari peluang di dalamnya. Kamu kehilangan sesuatu, mungkin kamu perlu melepaskan. Seseorang mengkhianatimu, sekarang kamu tahu siapa yang tidak boleh dipercaya. Kamu gagal? Sekarang kamu memiliki peta tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Segala sesuatu memiliki nilai jika kamu memutuskan untuk mengekstraknya. Kebanyakan orang menghabiskan energi mereka menolak hal yang tak terelakkan. Tetapi kamu adalah orang yang tabah. Terima kenyataan dan sesuaikan. Gunakan setiap pukulan untuk memperkuat dirimu. Jadikan setiap rintangan sebagai langkah maju dan bukan sebagai dinding. Jalannya tidak akan pernah mudah, tetapi jika kamu mengubah pola pikirmu, setiap kesulitan akan menjadi senjata yang membawamu lebih dekat ke potensi sejati. Kesembilan, disiplin diri adalah kunci kebebasan sejati. Sebagian besar percaya bahwa kebebasan adalah melakukan apa yang diinginkan seseorang kapanpun mereka mau, tetapi itu tidak benar. Kebebasan adalah perbudakan yang terselubung. Perbudakan terhadap dorongan hati, terhadap kemalasan, dan terhadap keinginan sesaat. Kebebasan yang sejati bukanlah tidak adanya kontrol, tetapi pengendalian diri. Dan satu-satunya kunci untuk mencapai hal ini adalah disiplin diri. Kaum Stoa memahami bahwa siapapun yang tidak mengendalikan dirinya dikutuk untuk dikendalikan oleh emosi, kebiasaan, dan keadaan mereka. Epictetus berkata, "Tidak ada seorang pun yang bebas jika dia tidak percaya diri." Jika kamu bergantung pada motivasi untuk bertindak, kamu adalah budak dari suasana hatimu. Jika kamu tidak bisa berkata tidak pada gangguan, kamu terikat pada mereka. Jika kamu tidak memaksakan diri untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, orang lain akan melakukannya untukmu. Disiplin diri bukanlah penindasan, itu adalah kekuatan. Ini adalah kemampuan untuk bertindak tegas, tanpa peduli bagaimana perasaanmu. Ini bangun pagi saat kamu ingin tidur lebih banyak, bekerja saat tidak ada orang lain, berlatih saat kemalasan menggoda kamu untuk berhenti, dan berdiri teguh pada prinsip ketika dunia mendorongmu ke arah lain. Paradoksnya adalah, semakin disiplin kamu, semakin bebas kamu. Jika kamu menguasai kebiasaanmu, kamu mengendalikan takdirmu. Jika kamu melatih pikiran dan tubuhmu, tidak ada seorang pun yang akan mampu menekukmu. Jika kamu memilih hal yang benar di tempat yang mudah, kamu maju sementara yang lain mandek. Lihatlah dari sudut pandang ini. Setiap keputusan yang kamu buat memperkuat versi dirimu yang mana. Yang kuat atau yang lemah? Disiplin diri bukanlah hukuman, melainkan jalan menuju kehidupan tanpa batas. Jangan biarkan keinginan sesaatmu menghancurkan kebesaranmu. Kuasai dirimu sendiri dan kamu akan menjadi benar-benar bebas. Kesepuluh, jangan bergantung pada masa lalu atau masa depan. Jalani hidup sebagai hadiah. Pikiranmu seperti seorang musafir gelisah, terus-menerus menempel pada masa lalu, menghidupkan kembali kesalahan, penyesalan, dan momen yang tidak bisa kamu ubah. Atau diproyeksikan ke arah masa depan, takut akan hal yang tidak diketahui, terobsesi dengan apa yang belum terjadi. Tetapi saat kamu tersesat dalam saat-saat yang tidak ada ini, kamu lupa satu-satunya hal yang nyata, yaitu masa kini. Kaum Stoa memahami bahwa saat ini adalah satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki. Marcus Aurelius menulis, "Jangan sia-siakan apa yang tersisa dari hidupmu dalam asumsi dan khawatir tentang apa yang tidak bisa kamu ubah. Kamu tidak dapat mengubah masa lalu. Ambil saja pelajaran darinya. Kamu tidak bisa memprediksi masa depan,
Hanya siapkan dirimu untuk itu. Satu-satunya tindakan yang memiliki kekuatan sejati ada di sini dan sekarang. Berpegang teguh pada masa lalu adalah untuk membawa beban yang tidak berguna. Jika kamu berkomitmen pada kesalahan, gunakanlah sebagai pelajaran, bukan sebagai rantai. Jika seseorang menyakitimu, lepaskan kebencian karena hal itu semakin mengikatmu pada luka. Jika ada yang salah, terima saja dan lanjutkan hidupmu. Masa lalu tidak ada lagi kecuali dalam pikiranmu. Berpegang pada masa depan adalah sama-sama merusak. Kecemasan tentang apa yang akan datang mencuri kedamaianmu. Rencana memang bijaksana, tetapi mengkhawatirkan tentang yang tidak pasti membuang-buang energi pada hal yang tidak berguna. Tanyakan pada dirimu, dapatkah saya melakukan sesuatu tentang hal ini? Apakah saya menghormati saat ini? Jika jawabannya ya, lakukan tindakan. Jika tidak, biarkan saja. Jalani hidup di saat ini sebagai praktik sehari-hari. Fokuslah pada apa yang dapat kamu lakukan hari ini, apa yang dapat kamu kendalikan dalam momen ini. Ketika kamu berbicara dengan seseorang, benar-benar dengarkan mereka. Ketika kamu bekerja, berikan perhatian penuhmu. Saat kamu berjalan, rasakan setiap langkahnya. Kehidupan terjadi di sekarang. Jangan biarkan pikiranmu terbuang sia-sia pada masa yang tidak ada. Ke-11, temukan tujuan dalam setiap tindakan yang kamu lakukan. Dalam kehidupan modern, mudah terjebak dalam melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, membiarkan diri kamu terbawa oleh rutinitas tanpa bertanya alasan di balik setiap tindakan. Orang-orang terjebak dalam keseharian tanpa tujuan, hanya karena itu adalah apa yang diharapkan, atau karena itu adalah hal termudah untuk dilakukan. Tapi Stoicisme mengajarkan kita sesuatu yang penting. Setiap tindakan harus memiliki tujuan yang jelas dan berarti. Kamu tidak dapat mencapai potensi maksimal tanpa tujuan di balik setiap gerakan. Seneca berkata, "Tidak benar bahwa kita punya sedikit waktu, tetapi kita kehilangan banyak hal." Jika kamu tidak menemukan tujuan dalam apa yang kamu lakukan, kamu menyia-nyiakan hidupmu. Kenapa kamu bangun di pagi hari? Kenapa kamu bekerja? Kenapa kamu berbicara dengan orang-orang di sekitarmu? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak membawa kamu lebih dekat ke nilai-nilai, pertumbuhanmu, atau misi kamu, maka kamu membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memanfaatkan kebenarannya. Kuncinya adalah menyelaraskan setiap tindakan dengan prinsipmu. Jika kamu bekerja, lakukanlah dengan tujuan menciptakan nilai, bukan sekadar menghasilkan uang. Jika kamu sedang belajar, lakukanlah dengan tujuan untuk meningkatkan, bukan untuk mengumpulkan pengetahuan kosong. Bahkan dalam hubunganmu, carilah tujuan pertumbuhan bersama, rasa hormat dan pengertian, bukan hanya kepuasan dangkal. Kebebasan sejati datang ketika kamu memilih tujuan dan menjalaninya dalam setiap tindakan. Hidup bukanlah serangkaian tugas yang tidak berarti. Jika kamu menemukan tujuan di setiap momen, bahkan dalam hal terkecil, setiap tindakan menjadi alat untuk membangun versi terbaik dari dirimu. Hidup dengan niat, dan kamu akan melihat bagaimana semua yang kamu lakukan menjadi batu loncatan menuju potensi sesungguhnya. Ke-12, bersikaplah keras pada dirimu sendiri, tetapi penuh kasih sayang terhadap dunia. Stoicisme bukan tentang membangun tembok melawan dunia, tetapi untuk membangun fondasi dalam dirimu. Kekuatan sejati lahir dari keseimbangan antara tuntutan dan pemahaman pribadi terhadap orang lain. Menuntut lebih dari dirimu sendiri, dunia tidak akan pernah menanyakanmu. Jangan mencari jalan pintas, jangan terima alasan. Jalanmu adalah tanggung jawabmu, dan hanya kamu yang bisa menjalani dengan keteguhan yang diperlukan untuk mengubah dirimu sendiri. Kepuasan, ketenangan, dan kekuatan terbangun. Tidak ada kebajikan tanpa usaha, dan tidak ada kebebasan tanpa disiplin. Namun ingatlah, ketelitian bukanlah cambuk yang menempa dirimu. Kamu harus menilai sisanya. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bangkit. Tidak semua orang siap untuk memegang kebenaran yang kamu pilih untuk lihat lurus ke depan. Belas kasih bukanlah kelemahan, tetapi kebijaksanaan. Untuk memahami bahwa setiap jiwa membawa beban yang tak terlihat,
dan bahwa bukanlah tugasmu untuk mengubah siapapun, tetapi menjadi contoh dari apa yang mungkin terjadi ketika seseorang menganggap dirinya serius. Jadilah tak kenal lelah dengan dirimu sendiri, berarti tidak menoleransi kebohongan sendiri, bukan membenarkan kebohongan sendiri. Jangan bernegosiasi dengan apa yang kamu ketahui harus kamu lakukan. Itu berarti menjadi wali prinsip-prinsipmu, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihatmu. Tetapi itu juga berarti tidak memproyeksikan beban itu ke dunia, karena mereka yang perlu menghancurkan orang lain merasa kuat, sebenarnya melarikan diri dari kerapuhan mereka sendiri. Kekuatan sejati tidak berteriak, tidak merendahkan, tidak menghina. Berjalanlah dalam keheningan, tegas, dengan hati nurani yang bersih dan hati terbuka. Bersikaplah keras pada dirimu sendiri karena kamu tahu apa yang mampu kamu lakukan. Bersikaplah belas kasih terhadap dunia karena kamu mengerti betapa sulitnya untuk sampai ke sana. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, kamu telah mengambil langkah yang tidak berani diambil oleh banyak orang. Tataplah dirimu sendiri langsung di mata dan sadari bahwa kamu bisa menjadi lebih. Hari ini kita telah melalui 2 pemilihan stoicisme, yang bukan hanya sekadar ide atau alat filosofis, tetapi nyata untuk membangun kembali dirimu dari dalam, dari menghadapi bayanganmu sampai menemukan tujuan dalam setiap tindakan. Ajaran ini bukan untuk mereka yang mencari kenyamanan, tetapi bagi mereka yang siap menaklukkan hidup mereka. Ingat, transformasi bukanlah sebuah acara, tetapi sebuah perjalanan, dan video ini adalah awal yang baru. Jika ada yang sesuai denganmu dari pelajaran ini, bayangkan apa yang akan datang setelahnya. Saya mengundang kamu untuk melihat video berikutnya, di mana kita akan membahas lebih dalam bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini setiap hari. Jika konten ini menginspirasi kamu, berikan saya jempol ke atas, sukai, bagikan dengan mereka yang kamu kenal yang membutuhkannya, dan berlangganan agar kamu tidak ketinggalan kejadian selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Versi baru kamu sekarang sudah tayang.